Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Saya berdoa semua baik-baik dan sehat-sehat saja dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Selama 2 minggu kemarin, kita telah fokus untuk memprogram roh kita, membangun iman kita, dan melepaskan kuasa pedang roh firman Tuhan untuk terobosan finansial. Minggu ini, kita akan fokus untuk melepaskan kuasa pedang roh firman Tuhan untuk hal-hal spesifik dalam bidang finansial, seperti terobosan untuk penyelesaian hutang, dan lain-lain. Kenneth E. Hagin, salah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam kebangkitan kegerakan Pentakosta dan pengajaran firman iman yang prominent, pernah menunjukkan kebenaran firman Tuhan bahwa salah satu faktor yang sangat penting yang terlibat dalam terobosan di bidang finansial adalah pelayanan malaikat. Sayangnya, tidak banyak anak Tuhan yang memahami kebenaran ini. Itu sebabnya kita akan melihat sebentar hal mendasar yang penting untuk kita pahami, sehingga iman kita dapat dibangun dan kita dapat menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan, termasuk pelayanan malaikat secara maksimal. Firman Tuhan menyatakan dalam kitab Ibrani bahwa Tuhan memang menyediakan pelayanan malaikat-malaikatnya untuk kepentingan anak-anaknya. Ibrani 1 ayat 14 mengatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bapa Sorgawi kita telah mengutus pasukan malaikatnya untuk melayani kita semua, anak-anak Tuhan, para pewaris keselamatan ini. Ini adalah anugerah yang Bapa Sorgawi kita telah sediakan untuk kita nikmati. Namun sayangnya, banyak anak-anak Tuhan tidak mengetahui akan apa yang sudah disediakan Bapa Sorgawi untuk mereka. Ada juga sebagian lagi yang mengetahui akan hal ini. Namun sayangnya pula, sekalipun mereka mengetahui akan hal ini, mereka tidak mengetahui secara bagaimana untuk memperoleh pelayanan malaikat-malaikat itu untuk hal-hal yang mereka butuhkan secara spesifik. Mazmur 103 ayat 19 mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan Allah Bapa kita berkuasa atas segala sesuatu, yang berarti perkara-perkara finansial juga termasuk di bawah kekuasaan Allah Bapa kita. Lebih jauh lagi, ini berarti bahwa pelayanan malaikat-malaikat Tuhan juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan terobosan finansial. Satu ayat setelah Mazmur 103 ayat 19 tadi menyingkapkan kepada kita prinsip kerja para malaikat yang diutus Bapa untuk melayani kita itu. Mazmur 103 ayat 20 mengatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Malaikat-malaikat Tuhan yang disebut dalam ayat ini sebagai pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakan kehendak Bapa Sorgawi kita dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ini menegaskan lagi kepada kita pentingnya memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita bukan hanya sedang membangun iman kita, memprogram roh kita, dan melepaskan kuasa pedang roh dan obat sorgawi firman Allah, tapi kita juga sedang melepaskan pernyataan-pernyataan yang mengarahkan pasukan malaikat Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang spesifik yang kita butuhkan pada saat itu. Ada begitu banyak hal yang dapat dikerjakan malaikat-malaikat Tuhan. Namun bagaimana kita dapat mengarahkan mereka melaksanakan hal-hal spesifik yang paling kita butuhkan di suatu waktu tertentu? Mazmur 103 ayat 20 ini menunjukkan jalannya. Berikan suara kita untuk menyuarakan firman yang berhubungan dengan kebutuhan kita itu. Mengapa? Sebab dikatakan tadi, mereka melaksanakan kehendak Bapa kita dengan mendengarkan suara firman-Nya. Haleluya. Hal penting kedua yang kita perlu ketahui dalam hal pelayanan malaikat adalah bahwa mereka meresponi otoritas tertinggi di dalam kerajaan sorga. Filipi 2 ayat 9-11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kekuasaan Yesus. Kuasa dan otoritas tertinggi yang dimiliki oleh Yesus itu dianugerahkan kepada gereja Tuhan, yaitu kita, anak-anak Allah ini, untuk kita pergunakan memerintah di dunia ini. Efesus 1 ayat 20-22 mengatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala yang ada di langit, atau dalam bahasa Inggris heaven atau sorga, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Segala yang ada di bumi, manusia dan segala isi dunia ini, segala yang ada di alam semesta ini, dan segala yang ada di bawah bumi, iblis dan setan-setannya, telah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus. Mereka semua ada di bawah kekuasaannya, bertekuk lutut kepadanya. Kekuasaan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang itu, ada di dalam namanya. Itu sebabnya dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Selanjutnya, nama Yesus itu telah dianugerahkan kepada jemaat, yaitu kita, anak-anak Allah. Dengan kata lain, kita diberi otoritas atau hak khusus untuk mempergunakan kekuasaan yang ada di dalam nama Yesus itu untuk memerintah di bumi ini sesuai dengan kehendak Allah, yaitu sebagaimana telah Dia nyatakan dalam firman-Nya. Ibrani 1 ayat 4 dan 6 mengatakan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Malaikat-malaikat yang ada di sorga tunduk kepada kekuasaan di dalam nama Yesus itu. Karena itu, nama Yesus adalah otoritas yang dianugerahkan kepada kita untuk mengarahkan pelayanan malaikat di dalam hidup kita. Jadi, kita melihat bahwa malaikat-malaikat melaksanakan kehendak Allah dengan mendengarkan suara firman-Nya dan mereka tunduk kepada kekuasaan di dalam nama Yesus. Karena itu, dengan otoritas yang dianugerahkan kepada kita itu di dalam nama Yesus, kita mengarahkan pelayanan malaikat-malaikat Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik yang sedang kita hadapi dengan memperdengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yesus telah menganugerahkan kepada kita otoritas untuk mempergunakan kekuasaan di dalam namanya. Bicaralah kepada keuangan Anda di dalam nama Yesus dan perintahkan kepada mereka untuk menjadi sejalan dengan perkataan firman Tuhan. Semua yang ada di langit, bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Dan malaikat-malaikat Tuhan bergerak, bekerja untuk memastikan pelaksanaan kehendak Tuhan sesuai firman Tuhan yang kita perkatakan itu di dalam nama Yesus. Hari ini kita akan memperkatakan deklarasi-deklarasi yang membantu kita menegakkan otoritas atas persoalan-persoalan keuangan dengan mempergunakan kuasa penciptaan Allah yang terkandung di dalam firman-Nya dan kekuasaan yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Lukas 17 ayat 6 mengatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dengan kuasa firman Tuhan dan nama Yesus, Anda juga dapat berbicara kepada gunung-gunung finansial di dalam hidupmu, dan melihat mereka semua disingkirkan. Haleluya! Sebelum kita mulai, saya mengingatkan bahwa deklarasi-deklarasi berikut dasarnya telah kita pelajari dan perkatakan bersama dalam 2 minggu terakhir ini. Karena itu, untuk terus membangun iman kita, terus perkatakan pedang roh firman Tuhan yang ada di dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya tadi. Untuk memudahkan Anda, saya telah menyertakan link untuk pengajaran-pengajaran tersebut di halaman YouTube ini. Sekarang, mari kita mulai mendeklarasikan deklarasi berikut untuk menegakkan otoritas kerajaan Allah
atas keuangan Anda. Yang pertama, untuk meruntuhkan gunung hutang. Anda dapat mengambil catatan atau bukti-bukti hutang, kredit card, tagihan, atau apapun juga yang mewakili hutang-hutang Anda. Dan dengan keberanian percaya, deklarasikan perkataan berikut dengan otoritas firman Allah. Katakan, di dalam nama Yesus dan dengan otoritas firman Allah yang kudus, saya memanggil sebagaimana Allah memanggil terang di tengah kegelapan dan terang itu jadi. Saya memanggil semua hutang-hutang ini lunas terbayar. Hutang, aku berbicara kepadamu di dalam nama Yesus, jadilah lunas dan lenyaplah dari hidup saya. Saya perintahkan di dalam nama Yesus, kuasa sorga, pasukan malaikat bekerja, sehingga segala hutangku selesai. Sekarang aku deklarasikan di dalam nama Yesus, segala hutang dalam bentuk apapun juga, lunas, dibatalkan, atau dihapuskan. Amin. Yang kedua, agar uang yang seharusnya dibayarkan kepada Anda dapat cair dan benar-benar dibayarkan. Kalau ada orang yang berhutang kepada Anda atau klien yang menunggak atau berhutang kepada bisnis Anda dapat melepaskan kuasa Allah agar keuangan itu dilepaskan kepada Anda. Buatlah daftar dari orang-orang atau perusahaan dan organisasi yang berhutang, letakkan tangan Anda atasnya. Katakan, Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 18, apapun yang aku lepaskan di bumi terlepas di sorga. Karena itu di dalam nama Yesus aku melepaskan semua keuangan yang selama ini tertahan, berhutang kepadaku. Semuanya mengalir. Aku memanggil semua pembayaran itu datang dan sampai kepadaku. Sehingga semua hutang tersebut terbayar penuh dalam nama Yesus. Yang ketiga, untuk pembayaran semua tagihan bulanan tepat waktu. Letakkan semua bukti tagihan di depan Anda, taruhkan tangan Anda atasnya. Katakan, ada tertulis dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah adalah sumberku, dan karena itu aku memiliki lebih dari cukup untuk membayar semua tagihan bulananku pada waktunya. Dalam nama Yesus, lunas. Yang keempat, untuk menjual properti. Sebagaimana Yesus mengajarkan kita dalam Markus 11 ayat 23, untuk berbicara kepada gunung, bicaralah kepada properti yang Anda mau jual. Katakan, dalam nama Yesus, dengarkan aku. Aku berbicara kepadamu. Yesus berkata, engkau akan taat kepadaku. Karena itu, aku berkata, engkau akan menjadi berkat untuk seseorang, dan aku memanggil engkau laku terjual dengan harga terbaik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku memanggil pelayanan malaikat-malaikat Tuhan untuk menyelesaikan hal ini sehingga terlaksana. Yang kelima, untuk membeli properti. Katakan, dalam nama Yesus sesuai Roma 4 ayat 17, bahasa Inggris King James Version, aku memanggil hal yang belum kelihatan sebagai hal yang sudah ada. Sekarang aku memanggil properti yang sesuai kebutuhan dan kerinduanku, dan yang akan menjadi berkat bagiku dan keluargaku. Aku memanggilmu, datang kepadaku sekarang, dalam nama Yesus. Aku deklarasikan bahwa sungguh rancangan Tuhan yang terbaik terlaksana dalam hal ini. Dan malaikat-malaikat Tuhan sekarang bekerja untuk melaksanakan hal ini dalam nama Yesus. Yang keenam, untuk menyingkirkan penghalang finansial. Katakan, Bapa, firman-Mu berkata bahwa apapun yang kuikat di bumi terikat di sorga, dan apapun yang kulepas di bumi terlepas di sorga. Karena itu, atas otoritas perkataan firman Tuhan, aku mengikat setiap kuasa yang telah menempatkan dirinya menghadang kelimpahan finansialku. Saat ini aku deklarasikan, karena penebusan darah Yesus, segala kutuk terhadap aku tidak berlaku lagi dan tidak berkuasa lagi terhadap diriku. Aku telah ditebus dari kutuk kemiskinan. Aku telah dibebaskan dari kerajaan kegelapan dan penindasannya. Sekarang, aku lepaskan kelimpahan supranatural Tuhan mengalir ke dalam hidupku dan segala yang telah menjadi milikku. Karena Kristus datang, sekarang semuanya itu mengalir kepadaku dalam kelimpahan kasih karunia-Nya dan dengan jalan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Yang ketujuh, memanggil peningkatan dalam pendapatan atau kenaikan gaji.
Sebagai karyawan, Anda bertindak dalam iman dengan mengerjakan pekerjaan Anda dengan integritas dan kerajinan tertinggi. Anda bertindak seolah-olah Andalah karyawan dengan bayaran termahal di dalam perusahaan Anda. Kalau memungkinkan, berikanlah perpuluhan dengan iman, seolah Anda sudah memperoleh kenaikan gaji atau peningkatan pendapatan yang Anda mau itu. Anda dapat meletakkan tangan atas slip gaji atau daftar pendapatan Anda. Sekarang katakan, Bapa Sorgawi, aku memanggil peningkatan saat aku memuliakan Engkau dengan buah pertama dari pertambahanku. Aku bersyukur atas pekerjaanku. Sekarang aku deklarasikan di dalam nama Yesus pelipat gandaan atas penghasilanku. Sesuai Amsal 3 ayat 9-10, aku akui bahwa aku menerima imbalan yang berlimpah atas pekerjaanku, baik secara kreatif, posisi, maupun keuangan. Yang kedelapan, untuk peningkatan investasi dan akun bank Anda. Letakkan tangan Anda atas daftar investasi dan akun bank Anda atau statement bank Anda. Katakan, dalam nama Yesus aku memanggil kelimpahan sebagaimana aku memuliakan Tuhan dengan keuangan dan kecukupanku. Lumbung-lumbungku, yaitu segala investasi dan akun bankku, semua diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanku meluap dengan air buah anggurnya, sesuai Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang kesembilan, untuk pekerjaan. Katakan, dalam nama Yesus sekarang aku hancurkan dan singkirkan segala percaya yang salah yang membatasi diriku sendiri, baik mengenai kemungkinan di mana aku dapat bekerja atau seperti apa jenis pekerjaan yang tersedia bagiku. Aku membuka diriku kepada kemungkinan-kemungkinan dari Tuhan yang tidak ada batasnya. Aku memanggil di dalam nama Yesus pekerjaan yang sempurna bagiku, yang memuaskanku, dengan pendapatan yang sangat baik, termanifestasi bagiku. Aku berkata dalam nama Yesus bahwa Tuhan selalu menempatkan aku di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Sebab roh Tuhan memimpin aku sesuai Amsal 16 ayat 9 dan Roma 5 ayat 17. Amin. Haleluya. Hari ini kita telah dilengkapi dengan perkataan-perkataan iman untuk kita pergunakan dalam segala keadaan keuangan yang umumnya dihadapi. Tentu, Anda dapat menyesuaikan semua ini dengan kebutuhan spesifik Anda. Misalnya, Anda dapat mempergunakan deklarasi untuk properti dan menggantinya dengan alat transportasi kalau memang itu yang sedang Anda butuhkan, dan lain-lain. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bahwa Anda hanya memperkatakan hasil akhir yang Anda rindukan. Jangan membatalkan sendiri deklarasi yang Anda sudah ucapkan dalam iman ini dengan perkataan-perkataan yang berlawanan dengan itu di lain waktu. Manifestasi dapat saja tidak langsung terlihat. Tetapi sebagaimana Ibrani 10 ayat 23 katakan, berpeganglah teguh dalam pengakuan pengharapan kita. Jangan ucapkan perkataan yang bertentangan dengan deklarasi yang Anda sudah lepaskan dalam iman. Ingat mengenai konsistensi iman yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Link saya sertakan di halaman YouTube ini untuk memudahkan Anda mempelajarinya kembali. Ucapkan dengan sepenuh hati apa yang Anda rindukan dan sungguh-sungguhlah dengan hal itu. Berbicaralah seorang setiap perkataan itu pasti akan terlaksana. Dan dengan demikian Anda akan lebih waspada dengan setiap ucapan yang keluar dari mulut Anda. Dalam menantikan manifestasi, bangun terus iman Anda dengan deklarasi yang membangun iman, yang mempersiapkan roh kita untuk terobosan finansial yang telah kita pelajari selama 2 minggu belakangan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, untuk Anda yang sakit, terlebih dahulu angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Oleh sebab itu aku perkatakan, kesembuhan ilahi, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan ilahi yang sempurna dalam nama Yesus atas setiap orang. Aku patahkan kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan untuk memperlihatkan seolah-olah firman Tuhan tidak bekerja, menyingkir daripada tiap-tiap orang sekarang. Dalam nama Yesus. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kau telah sembuh. Sekarang dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Amin. Sekarang
untuk Anda yang memiliki kebutuhan apapun, mari angkat kedua tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Ada tertulis bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, pasukan malaikat Tuhan bekerja dan pastikan segala supply supranatural sorga sampai kepada tiap-tiap orang dalam nama Yesus. Sehingga setiap kebutuhan dari tiap-tiap orang terpenuhi. Tidak menurut ukuran dunia, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian yang Anda rindu sampaikan untuk mendapat dukungan doa dan membagikan kesaksian Anda, kirimkan ke alamat email ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa segala kelimpahan dan berkat Tuhan terus menyertai Anda sepanjang minggu ini. Sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.